Yeay, disiarkan langsung dari rumah mantan. Oke, kita akan masuk, masuk. Tuh kan, seru kan tempatnya ya. Hai, permisi. Hai, welcome to rumah mantan. Oke, selamat datang di tempat aku. Jadi ini ceritanya, aku nih mau buka cafe, ya kan? Terus? Terus habis itu ya ini masih prepare dulu. Insya Allah bulan ini. Jadi buat kalian yang mungkin tinggal di luar kota, Malang atau mungkin tinggal di Malang, bisa mampir ke tempatku. Dan nanti ini aku pasti bakal ngadain nonton bareng sering di sini ntar ya. Oke, nonton bareng apa Min? BL. Enggak, banyak miss-missan pokoknya. Semua miss yang ada di seluruh penjuru dunia internasional. Oke, Ruli. Iya. Kita cari spot yang paling enak di sebelah mana ya? Oh, kayaknya di sini deh, kayaknya ini seru nih. Oh iya, boleh. Kita taruh sini ya sekarang. Hai. Sudah ada aku di sini. Aduh. Oke. Nah, aduh. Gimana kabarnya Kelihatan teman-teman nggak? semuanya? Kelihatan dong. Tada! Gak usah Hai. deket-deket, Pak. Ini. Oh iya, oke. Udah kedengeran gak sih? Ada musiknya loh. Ada musiknya, gue pencet. Oh, ada musiknya. Oke. Yes. Oke, balik lagi bersama dengan kita berdua di Pageant Talk bersama dengan Pageant Crown Warrior. Yes. Jadi hari ini kita nggak dandan yang aneh-aneh karena kita dibilangin gitu kan, aduh nggak usah dandan yang aneh-aneh, kalian harus serius, kalian harus kayak gini. Pertanyaannya yang berbobot. Bener, Kalau yang berbobot, dia nih berbobot. iya, kalau kalian mau yang berbobot ya selain aku ya, kalian mending nonton Mata Najwa aja kali ya, Boy ya. Itu berbobot semuanya tuh. Oke. Kita lihat mana nih yang udah gabungan. Oh, ini Carla. udah. Carla. Oke. Kita belum masih, jangan dulu. Yuk. Kita belum ngasih tahu ini bintang tamunya kita hari ini ada siapa? Carla Yuls, Miss Indonesia. Alright. Ding. Kita masih menunggu bergabungnya Carla. Iya. Hai. Hai Kak Ruli, hai Kak Yuda, halo. Carla. Oh, thank you so much, Carla. Oh my God, you look so beautiful today. Thank you, especially for Pageant Crown Warriors and Pageant Lovers Indonesia. Tahu nggak sih Carla, kamu itu adalah salah satu Queen Indonesia yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya di live kita bersama dengan Pageant Crown Warrior. Kita nungguin kamu itu bela-belain tunda 1 minggu, pindah hari demi seorang Carla Yuls. Karena emang bener-bener kalau paling banget gitu ya. Benar, karena developer juga kayak, aduh, nungguin update Carla ini mana sih? Jadi paling susah untuk dicari gitu Carla Yuls. Ya. Emang kesibukannya ngapain aja sih Carla kalau boleh tahu? Banyak ya kegiatan-kegiatan, banyak yang di balik layar tepatnya. Karena I believe I'm a work in progress, setiap harinya selalu progress, walaupun kadang itu memang di balik layar, belum ditunjukkan secara langsung ke publik, tapi memang banyak hal dikerjakan. Salah satunya juga ada syuting Hati Sang Bidadari, itu adalah proyek utama yang menyangkut BWAP yang akan dibawa ke Miss World. Dan juga ada banyak kegiatan kayak personally kelas-kelas dari Star Fast Academy dan juga Star Media Nusantara untuk membantu kelangsungan Carla nanti di Miss World sehingga bisa berikan yang terbaik buat Indonesia. Yeay, tadi apa namanya? BWAP-nya tadi apa namanya? BWAP-nya apa? Oh, nama BWAP ini sebenarnya adalah program TV dan juga ini adalah reality show, memang yang benar-benar kita lakuin dari hati base-nya, dan ini para pemainnya itu semua dari finalis Miss Indonesia dan juga pemenang Miss Indonesia. Ya, itu masih dilangsungkan terus setiap minggunya. Gitu. Jadi kayak sejenis bedah rumah gitu nggak sih? Sejenis apa Kak? Bedah rumah. Oh, beda. Bukan. Jadi kita jadi setiap harinya setiap episode itu kita selalu belajar sesuatu yang baru, dan kita tuh selalu juga dalam hal itu ada pelajaran yang kita
ambil atau pelajarin setiap episode itu, kita juga belajar untuk berbagi buat orang-orang sekitar sana, terutama dengan orang yang kita kontak langsung dalam episode tersebut. Tuh. Intinya menebar kebaikan lah ya di reality show ini. Oke, selain kesibukan BWAP, kesibukan lain apa lagi nih Carla yang dilakukan selama pandemi? Kesibukan pandemi ini masih ada syuting juga, hosting selalu, terus supaya improve public speaking seperti yang para pageant lovers dan Indonesia mau improve public speaking setiap harinya hosting dan selalu menunjukkan itu setiap minggunya, bukan setiap minggu lagi, bahkan setiap kalau syuting selalu diupload ke social media. Jadi untuk melihat para semua viewers untuk melihat progresnya Carla setiap harinya kayak gimana, ada improve enggak. Itu yang paling penting ya, karena memang banyak yang bilang pageant lovers nih, aduh Carla ini postingannya tuh selalu ditunggu-tunggu kayak gitu, karena memang nggak eksklusif banget gitu loh postingannya. Benar, selalu seperti itu. Jaraknya bisa dihitung jari lah dia, karena dalam 1 bulan dia update gitu kan di Instagram tuh kayak berapa kali itu bisa kita itu loh, sampai kadang mau cari fotonya Carla tuh bingung juga, ini Bu Carla ini mau aku update kayak nggak ada, mau nggak ada. Benar, seriously. Kita tuh kan selalu update gitu kan, ratu-ratu nih Queen lagi apa kayak gitu. Aduh Carla susah banget ya nyari fotonya ya gitu. Akhirnya ya yang belanja kemarin yang kita upload. Tapi emang seperti itu kah gitu kayak maksudnya kayak yayasan bersama dengan Carla ini emang bekerja dalam bidang kah dengan seperti itu atau gimana nih modelannya? Kenapa? Sorry Kang, kenapa? Jadi itu kayak strateginya ya kan? Jadi pokoknya intinya udah nggak mau terlalu banyak upload, jadi kita bekerja tapi dalam diam seperti itu. Jadi kayak jarang-jarang sebenarnya oke. Jadi sebenarnya itu nggak seperti itu. Cuma memang ada sesuatu yang memang belum bisa untuk diupload secara umum, tetapi dapat diyakinkan bahwa I'm a work in progress. Jadi setiap harinya pasti ada progress, dan at the end of the day pasti akan ditunjukkan ke seluruh semua yang melihat dari social media. Jadi gitu ya, bukan berarti nggak ada kerjaan atau apa, justru karena sibuk dan memang ada yang harus diupload, ada yang memang harus tunggu dulu, jadi ya sabar dulu ya pageant lovers. Kalau Carla sih untuk ngomong bahasa Inggrisnya kayaknya udah nggak diragukan lagi ya, tapi masih belajar nggak sih? Belajar dari kecil memang udah diajarin terus untuk ngomong bahasa Inggris dalam rumah juga, jadi memang selalu campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus sehingga waktu study di luar tambah ke improve banyak Inggrisnya, karena dalam sekitar 3 tahun lebih itu intensif di sana, karena nggak sempat pulang Indo juga dalam 3 tahun itu, dan work environment-nya itu benar-benar yang lokal natives di sana, jadi benar-benar yang cukup keras bisa dibilang industrinya, karena dulu Carla sendiri itu bekerja di dalam benar-benar yang kitchen industrial kitchen, jadi benar-benar itu yang super duper intensitinya keras di sana. Jadi itu benar kebentuk dan kebangun ke improve English-nya. Oke, jadi waktu kuliah itu si Carla ini ngambil jurusan masak ya? Pastry. Oh, pastry. Kenapa ngambil pastry? Karena yang namanya Queen itu biasanya malah makan banyak. Jangan salah. Para Queen juga ngambil pastry. Tapi kok nggak ini ya? Nggak gemuk gitu ya? Kenapa Carla? Dari dulu memang udah passionate about cooking, tapi sebenarnya bukan hanya untuk dessert, karena kalau dengar pastry pasti langsung sesuatu yang manis aja. Tapi actually my job was a chef. Jadi benar-benar kerja di kitchen yang bukan hanya menangani pastry aja, tapi menangani main course, appetizer, semuanya menangani hal tersebut. Dan puji Tuhan dalam pekerjaan waktu itu juga sempat berinisiatif juga sendiri untuk berbagi sama orang-orang sekitar sana, untuk homeless terutama, karena waktu di Australia di sana cukup concern, karena main concernnya juga salah satunya di Australia adalah homeless. Waktu itu cukup banyak dan tambah banyak, apalagi menjelang winter itu tambah banyak banget di jalan. Jadi berinisiatif dan akhirnya puji Tuhan bisa sharing dan juga bisa membantu para masyarakat yang membutuhkan pada saat itu. Oke, di sana kamu diajarin masak rawon gitu juga nggak sih? Rawon atau
Belajar sendiri loh Kak, belajar sendiri karena kan pastinya kangen banget ya makanan Indonesia, apalagi kalau makanannya mama di rumah, itu pasti kangen banget. Jadi pasti pulang-pulang itu kalau misalnya pingin makan makanan Indonesia itu udah cari resepnya yang mana. Terus akhirnya ya Oh, bisa masak, tapi ya karena nggak sama lah sama Tapi mama beruntung ini, lah. beda. Tapi beruntung lah di Jawa Timur ini adalah banyak sekali makanan-makanan enak dan kalau misalnya mau cari masakan tradisional dan segala macam itu sumbernya bisa didapat langsung di sini gitu. benar ya. Tapi aku yang Yes. penasaran satu nih Carla. Aku paling penasaran gitu ya. Ini tentang bahasa Inggrisnya. Aku mau tanya bahasa Inggrisnya sama kamu. Kalau rawon, kalau kita mau bikin rawon itu kan ada yang namanya kluwek, gitu. What do you say in English kluwek? Kayaknya nggak ada Keluak bahasa biasa Inggris. ya, jujur ya. Di asalnya itu juga susah untuk dapat keluak, sangat-sangat susah. Teman Carla juga sendiri yang masih di Australia sebagai chef juga susah banget dapat namanya keluak. Tapi ada di Asian store itu dapat namanya juga keluak. Bener-bener Oh, tulisannya sama keluak, ada ya. yang pakai K, A, pakai E. Dan it's Ya, quite tapi funny to see that. tapi kalau misalnya ngomongin rawon kayak gitu tetap namanya rawon atau ganti dari jadi dark soup atau gimana? Dark. Mungkin beef black soup. Namanya berubah jadi beef black soup, harganya langsung lonjak naik tinggi. Ya. Padahal kalau misalnya di Jawa Timur ya udah berapa aja rawon mulai yang biasa. Kalau ngomongin bahasa Inggris kan udah nggak usah ditanyakan lagi, nggak usah diragukan lagi. Arek Surabaya, iso kok gak ngomong bahasa Jawa? Ya iso lah yo, masa aku gak iso ngomong Jawa rek? Aduh, malu-maluin aja. Jatim Buelang Pride. Judulnya apa lagi ya dari sini? Apa? Ada celana tete. Oke, kalau boleh dibilang ya kalau Miss World ini gimana nih rencananya bakal diselenggarakan tahun ini atau tahun depan? Udah ada bocoran belum? Udah ada bocoran belum? Jadi memang sudah dari beberapa bulan lalu officially dari Miss World sendiri udah mengabarkan tim kita, tim Miss Indonesia dan juga tim SMN kalau Miss World akan ditunda tahun ini. Sehingga Miss World akan dijalankan tahun depan, tahun 2021. Tapi untuk tanggal bulannya ini masih belum tahu ya. Masih belum ada yang tahu sama sekali. Dari Miss World Organization sendiri pun belum ada bocoran sama sekali dari di mana, kapan, exactly itu belum tahu. Cuma ya karena tahu perkiraannya kurang lebih tetap akhir tahun. Akhir tahun depan ya. Oh, akhir tahun depan. Oke, Jadi persiapannya Ya kurang panjang lebih banget mungkin ya. mungkin bisa 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir. Nah, kalau misalnya personally Carla sendiri kalau misalnya Miss World mau diselenggarakan di negara mana gitu, pengennya Carla itu pengen diselenggarain di mana Miss World? Ini dari perspektif sendiri ya. Kalau perspektif saya sendiri sih lebih pingin di mungkin Southeast Asia ya. Karena kalaupun Southeast Asia itu mungkin pertama adalah support pasti dapat ya, pastinya dari Indonesia, dari keluarga, dari teman-teman semua. Cuma kalau Southeast Asia itu mungkin jangkauannya lebih mudah untuk para supporters datang untuk mendukung. Sedangkan kalau misalnya mungkin seandainya di Asia secara general, mungkin Asia ada di China atau mungkin di Eropa, itu kan kendala pasti juga di untuk transport sejauh mana, Tiket ya. cuaca. Iya benar, tiket, terus accommodation-nya di sana gimana. Nah, itu kendalanya di situ. Jadi harapannya sebenarnya di Southeast Asia. Ya siapa tahu di Indonesia. Amin ya. Bu Lili. Ya kan? Kalau dulu Indonesia jadi tuan rumah. Udah, yang udah. adalah Filipina, Filipina. ya kan? Oh, ya. Tapi di Filipina yang Indonesia. berangkat adalah Indonesia. Amin ya. Oke, tapi Carla sendiri selama ini juga ini nggak sih sempat ngobrol-ngobrol juga dengan pendahulu-pendahulu Carla tentang di Miss World tuh kayak gini loh. Yes, masih stay in touch dari semuanya, dari Kamaria Harvanti, terus juga sama Aca, terutama juga Princess juga, terus habis itu juga sama Alia, paling dekat sekarang sama Alia, karena kita masih syuting bareng dalam acara Hati Sang Bidadari yang ada di RCTI itu, yang salah satunya adalah yang bergerak, yang membantu untuk kegiatan di BWAP.
Oke, nah kalau ngomongin alumni-alumni ya kan, terus sama Carla ini kan berhubungan dengan Miss Indonesia, kan? Banyak sih yang sebenarnya memang tanya gitu, Carla kenapa lebih memilih Miss Indonesia gitu kan, dibanding dengan ajang-ajang pageant yang lain. Kenapa ikut Miss Indonesia? Karena jujur ya, I believe pertama it's my calling untuk ikut Miss Indonesia, dan yang benar-benar benar-benar mau melakukan sesuatu yang di luar dari kecantikan aja, yang mungkin secara fisikal ataupun secara like beauty from the within. Jadi benar di antara beauty itu. Jadi benar pingin ngelakuin sesuatu lebih dari sekedar kecantikan aja. Kalau cukup main cantik-cantik aja bisa lah jadi model udah cukup ya. Cuman kan kita pengen melakukan yang lebih dari sekedar hanya cantik dari luar, betul, tapi juga inner beauty. Iya, biar seluruh mata tertuju pada. Benar banget. Ya. Nah, kalau misalnya ikutan Miss Indonesia ataupun juga Miss World, kalau misalnya dibilang sebagai pelopor dari advokasi dan kegiatan sosial ini kan memang di Miss World sendiri gitu kan. Terus yang lainnya baru ikutan-ikutan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Carla sendiri ada apa sih yang nantinya akan diusung untuk ke Miss World ini? Untuk BWAP ya? Iya. Sebenarnya untuk BWAP ini benar-benar masih sangat confidential dari penjaga konfidensi ini dari tim. Tapi harapannya pasti ada sangkut pautnya dengan background Carla, dengan passion Carla, yang terutama untuk to give back to society, dan juga pastinya kalau seandainya ada menyangkut COVID ini bisa membantu para masyarakat yang benar-benar terkena dampak COVID. Tapi untuk jawabannya adalah masih confidential. Ditunggu semuanya. Sabar ya bapak-bapak, ibu-ibu, pageant lover seluruh Indonesia dan juga di mancanegara, di Malaysia, Filipina dan juga di Thailand. Sabar ya. Sebenarnya kalau kita lihat juga kayak Miss World itu kan hampir mirip kayak Olimpiade gitu ya. Oke, betul. Jadi ada beberapa cabang yang harus kamu menangin supaya kamu bisa masuk ke babak selanjutnya. Nah, kira-kira kamu ngincer cabang apa nih? Top model. Fast track yang top model. Yes, benar-benar ke pump up, benar-benar punya motivasi untuk bisa at least mendapatkan satu fast track di nanti Miss World. Ya, salah satunya I'm aiming to get that position untuk dapat fast track modeling. Semangat. Fast track modeling, terus habis itu BWAP biasanya kita juga. Oh iya, kita langganan dapat. BWAP itu sudah harus yang benar-benar on point. Kalau BWAP udah benar-benar harus yang memberikan terbaik, sehingga salah satu fast track selain BWAP adalah modeling. Oke, kalau misalnya top model, kalau di Miss World ini kan selalu bawa baju dari desainer asal negaranya masing-masing gitu. Kalau misalnya dari Carla sendiri udah nyiapin nggak desainer siapa yang nanti bajunya bakalan dibawa ke sana? Pastinya kita udah ada list-listnya dong, tapi nanti hasil akhirnya akan baju siapa yang akan kita pakai dan kita tampilkan di Miss World itu masih belum ada keputusannya, tapi kita udah pasti ada list yang desainer-desainer papan atas Indonesia, ternama Indonesia yang akan kita present nanti di Miss World. Excited. Semoga nanti mendapatkan baju yang pas dipakai sama si Carla ya. Carla, terus kalau untuk kamu nggak pengen nih menangin, kalau model nih kemungkinan menang kita besar gitu kan. Terus biasanya model di BWAP juga aku yakin lah gitu kan. Paling 5 besar itu kita pasti udah masuk lah ya. Nah, kamu nggak pengen menang dari jalur fast track talent nih. Terakhir yang menang talent kita tuh Fania Larissa. Di Indonesia. Serius. Bener. Kamu bicara bawa talent apa nih nanti? Masih confidential juga. Cuma pastinya ini benar-benar work in progress. Ini selalu dilakukan di balik layar karena I'm striving to be better and better every day. Jadi pokoknya bisa nggak sih bikinin show gitu di talent susah. Masak aja di depan dewan juri. Baik dewan juri, aku mau masak. Seandainya kalau itu bisa.
Kalau mau masak bisa. Masak Indomie ya. Ya. Oke, jadi apa aja sih olahraga juga gimana? Sport, top model, Sport, terus lagi BWAP. BWAP. Terus talent Apalagi juga tuh? talent. Talent. Terus kalau head to head juga kalau nggak salah. Ada beberapa. Oh iya, head to head challenge ya. Iya. Kalau head to head kayaknya juga aku udah tidak meragukan lagi lah ya. Karena ini pasti akan membabat semua kepala-kepala. Oke, Carla, ini kan kamu udah lumayan lama nih dari semenjak terpilih sampai dengan saat ini gitu kan. Udah training banyak juga gitu kan. Yang paling kamu suka nih latihan apa nih, Carla? Jujur latihan, wah sebenarnya jujur ya, honestly speaking semuanya suka karena I feel like I'm learning something different every day dan every day is a challenge. Jadinya berasa semua itu kayak challenging. Tapi kalau ditanya untuk pilih satu course yang paling suka, sebenarnya paling suka untuk talent. I have to say. Apa ya? Aku jadi penasaran kalau benar-benar Aku belajar mikir sesuatu gini. yang baru. Oh, berarti bukan masak kalau sesuatu yang baru. Aku tahu menenun. Can you give up a hint? Yeah, hint little. Ini aku boleh nebak nggak ini? Oh, no. Reo. Reo. Ini something new. Kan tadi hintnya something new ya. Reo bisa nggak ya? Kayaknya kalau misalnya cantik-cantikan kayak gini, kayaknya main sasando deh. Wait, menyangkut alat musik ya. Ya, kurang lebih berharapannya ada representasikan Indonesia bener-bener lah. Jadi bisa banyak lah talentnya. Ya nggak debus juga kali, Pak. Ngeri, Pak. Debus ditampilin di Miss World. Alhamdulillah. Oke. Baik, Carla, actually today we have so many questions. Jadi kita banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan sama teman-teman melalui komentar-komentar kayak gitu, dan terus juga ada yang nge-DM kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan untuk seorang Carla. Dan ini pertanyaannya gila. Jadi kita tuh sebenarnya nggak mau yang terlalu susah gitu sih pertanyaannya ya. Cuman gara-gara PLPL ini, harus yang pertanyaannya yang serius, yang berbobot. Kimia, fisika, biologi gitu ya. Padahal dia sendiri ntar ditanyain juga nggak ngerti. Benar ya. Oke, Carla, are you ready? Ready. Oke, yang pertama ini udah skip ya, karena tadi udah kita tanyakan. Talent apa yang akan ditampilkan di Fast Track tadi juga sudah. Seberapa yakinkah kamu sebagai model untuk Fast Track Top Model? I want to say and I would love to say I am confident bisa mendapatkan fast track modeling di Miss World. So I need all pageant lovers and Indonesia help for the support and secara mental juga pasti membutuhkan support. So dan pastinya juga membutuhkan baju desainer dari desainer Indonesia pastinya. Jadi harapannya pasti yes. Seberapa yakin? I am 99.9% sure. Yeay! Carla kalau misalnya butuh kebaya di sini aja nih, papanya jagoannya kebaya. Iya. Jarang loh ya kita lihat dari Miss Indonesia membawa kebaya di ajang Miss World. Apakah Carla akan menjadi orang yang pertama pakai kebaya di ajang Miss World? We'll see ya. We'll see. Kita kontak-kontak aja kalau butuh kebaya ya, kontak-kontak aja gampang udah. Okay. The next question is, rate yourself on a scale of 1 up to 10. How weird you are? How weird you are? I'd say 5. I'm weird, yeah. Scale-nya ke 5. I'm actually very weird. The more you know me, the weirder I get. Jadi 5. Tapi itu based on kalau misalnya semakin mengenal Carla nanti, itu mungkin bakal semakin aneh sih. Anehnya kayak gimana? Iya, aneh apa sih yang biasanya ditanya sama teman-teman Carla? Pastinya banyak jokes yang tambah aneh ya, yang bener-bener tambah, kalau orang-orang bilang receh.
Oh yes, that's who I am. Receh banget. Terus awkward juga. Yes, I am awkward. Jadi kalau tanya bener-bener kalau aneh, yes, I am very weird. Tapi kalau untuk ditanya skillnya sekarang untuk Kak Yoli dan Kak Ruda, maybe I'm 5 out of 10. Kemarin aku tuh nggak 10 ya, kalau 10 udah beda lagi kasusnya ya. Gak mungkin Timbang jadi deh, Kak, bis 55 kalau ya. misalnya. Iya benar-benar. Jawaban paling aman, gak apa-apa, diplomatis, it's okay. Nah itu kalau misalnya urusan, kalau misalnya how weird you are gitu ya. Kalau misalnya apa sih kualitas dari diri kamu yang paling bisa kamu banggakan dan paling kamu percaya diri gitu, dan kenapa? Jadi sudah bertahun-tahun ini tambah menemukan diri dan menggali diri lebih lagi, and I'm finding out that actually I believe that I'm compassionate. Jadi personal trait utama yang saya dan Carla punya adalah compassion. So, but compassion generally means to have general feelings for all of humanity. Jadi benar-benar nggak hanya sekedar kayak compassion aja, tapi apa sih compassion itu? Dan I think compassion literally also means to practice random act of kindness. You can do it on daily basis. You can just show it to the world. Like maybe you can just share what you have to starving children on the street, or maybe you wanna feed starving kittens. Yeah, seperti itu. That's my personal trait. I believe that's my personal trait, and that is compassion. Oke. Jadi kalau sama Carla nih semuanya berhubungan dengan starving ya. Karena Iya. yang masakan untuk semua orang yang kelaparan di seluruh dunia. I will eat everything in the world. I will eat once. Kalau sama Carla, karena yang masakin Carla. Okay, the next question is, what is the biggest challenge to young people today? Kalau ini pertanyaannya utama yang dihadapin di Indonesia ya Kak, yang ya di Indonesia aja. Iya yang common kalau umpamanya kalau udah jadi Miss World, kita ngobrol lagi tentang dunia. Ya. Sebenarnya di Indonesia yang saya mau point out cukup banyak. Cuma I'm gonna make it to 3 points. Jadi yang pertama itu ada social disparity, itu yang pertama. Yang kedua adalah uneducated children di Indonesia. Dan yang ketiga adalah hunger. Itu benar-benar 3 main concerns I have right now selain pandemi ini. Karena pandemi ini kan memang terjadi di seluruh dunia. Dan kalau Karuli dan Kak Yuda tanya benar-benar apa concern utama di Indonesia, those 3 would be my answers. Jadi kalau dari social disparity pasti banyak yang tanya apa sih social disparity itu? Social disparity itu mencakup banyak hal, terutama yang access to education, terus juga masalah politik, social status, banyak juga tentang religion, agama, terus juga bisa dibilang selain agama juga kita bisa bilang ada kejenjangan sosial. Dan yang kedua adalah uneducated children. Itu banyak karena anak-anak young generations itu adalah benar-benar pelopor masa depan bangsa. Dan kalau anak-anak atau young generation tidak mendapatkan edukasi yang benar, sehingga negara ini akan tetap seperti ini saja, tidak akan kemana-mana, kurang bisa berkembang. Dan yang ketiga adalah hunger. Di Indonesia masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan makanan, yang dari Indonesia sendiri tidak terdistribusikan dengan baik untuk mendapatkan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang benar. Sehingga ya 3 itu adalah main concerns utama Carla sebagai Miss Indonesia. Aku jadi sedih banget ya ketika saudara-saudara kita banyak yang kelaparan, aku kekenyangan. Sebenarnya kalau misalnya yang bisa kita lakukan jangan sisain makanan kayak gitu-gitu. Tuh, teman gue tuh yang di situ suka sisain makanan tuh. Itu adalah salah satu cara yang paling bisa dilakukan ya kalau misalnya untuk mengatasi hunger kayak gitu. Betul. Ya. Terus kesenjangan sosial juga. Tapi udah jelas-jelas kesenjangan sosial di Indonesia ini udah lumayan banget ya. Tapi akhir-akhir ini tuh kalau kita lihat kayak di beberapa platform media sosial like TikTok atau apa itu banyak yang isinya tuh kayak orang yang pamer-pamer gitu lah ya. So gimana sih pendapat kamu?
terkait orang-orang yang pamer kekayaan ataupun juga kemewahan di platform sosial media, sedangkan di dalam kehidupan nyata disparitas itu masih ada. Kalau itu menurut Carla sendiri itu kan memang tergantung secara perorangan dia juga seperti apa orangnya, atau mungkin that's one of the ways to relieve stress, atau memang juga menunjukkan kalau oh ya, this is who I kekayaan mereka seperti apa. Tapi I believe it's up to them. Selama I believe it's not doing harm to anybody, I think it's still fine. Karena itu salah satu mungkin juga dia mau menunjukkan bahwa this is my wealth, this is my achievements. Aku sudah dapat seperti ini mungkin dengan uang yang saya cari, sehingga this is what I get. This is what I maybe how I treat myself by buying luxury things seperti itu. Jadi it's not up to me. It's not up to me to say things like that. Oke, jadi ya pokoknya kembali ke pribadi masing-masing ya. Mau bilang yang oh kalian nggak cocok nih, kita makannya di kafe, kalian di pinggir jalan gitu ya kan, ya udahlah whatever lah ya gitu. Itu kembali ke pribadinya masing-masing. Alright, so the next question is mana lagi nih number 7. Banyak loh, ada 39 pertanyaan. Oke. Apa sih rintangan ya? What bothers you most about what's happening in our country today? Oh. Sebenarnya yang tadi udah Vela point out itu dari pertanyaan sebelumnya itu adalah tiga itu yang tadi. Dan tadi tiga itu. Yang tadi pertama social disparity, yang kedua adalah uneducated children atau lack of education, dan yang ketiga adalah hunger. Yes. Okay, so how do you picture your life in 30 years? I love this type of question, to be honest. Jadi, how I see and how would I picture myself in 30 years from now? I really, really, really hope. So the answer is I would have my own company or foundation that really, really works and strive to help people, especially children, to raise awareness about their mental health and also to combat hunger. Jadi benar-benar punya fondasi sendiri atau company di mana itu akan bergerak dan untuk membantu terutama dalam poverty, terus juga terutama mental health, dan juga adalah untuk melawan hunger, untuk kelaparan di Indonesia. Dan kalau harapannya juga itu bukan hanya di Indonesia tapi bisa mencakup secara internasional. Itu harapannya. And besides that, I really want to have I want to have a happy family with my parents, my sisters, and also maybe the love of my life, my children. 30 years from now, right? Jadi iya. Tapi kalau misalnya sosok pasangan idaman bagi seorang Carla itu kayak gimana? Ya, pasangannya bisa mengimbangi seorang Miss gitu ya. Kalau cowok-cowok lihat cewek yang physical traits atau gimana nih, Kak? Physical traits dulu ya. Boleh deh ya. Physical traits. Pasti yang cabi ya. Kenapa? Pasti yang cabi. Boleh. Boleh. Oke. Biasanya tiba-tiba begini sukanya yang cabi. Keriting separuh. Masuk nggak kalau keriting separuh? Masuk. Di Malang banyak, Carla. Banyak loh Miss sama putri-putri yang dapat orang Malang, ya kan? Astrid Helena dapat Malang. Bener, banyak ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Gimana kalau secara fisik yang dicari seperti apa? Ini fisik dulu ya. Kalau fisik mungkin tingginya, he has to be Oke, taller than aku me. nyerah. Berapa? He has to be taller than me. Lebih tinggi, at least Lebih 180. Aduh, pakai numbers. Physical traits ya, physical traits. 2 meters.
2 meters ya kalau kayak Iya. kayak gini dong kak. Kan pasti taller than you ya kan? Yud, udah deh, kita mundur ya Yud. Kalau nyari yang 180 nggak pakai heels. Terus selain lebih tinggi, apalagi? Lebih tinggi, wajah pasti no one is perfect yang pertama. Jadi wajah ya sesuai selera aja. Jadi mungkin kalau mau lihat ya hidungnya tinggi seperti itu, terus juga yang dagunya at least yang bukan runcing banget, tapi ya at least ada juga jawline-nya. Biasa most women fall for guys with jawline, strong jawlines. Terus juga mungkin thick eyebrows, terus juga rambutnya tebal, something like that. Yeah. Aku rambut tebal nggak masuk. Aku actually I have a jawline. Actually I got my own jawline, but I still hide it. Disembunyikan di balik brewok, Jolene. Nah, aku sembunyikan di balik fat aku. Oke, itu kalau secara fisik ya. Kayaknya kita memang berdua nggak masuk nih sama Carla ya. Oke, kalau secara apa ya? Pekerjaan atau apa? Pekerjaan, kepribadian, ya kan? Pengen tentara atau pilot atau polisi atau apa gitu. Sebenarnya kalau kepribadian pastinya yang benar-benar sayang sama dirinya dia sendiri dulu, sayang sama dirinya sendiri, dan pastinya sayang sama pasangan, ya sayang sama Carla. Dan yang paling utama itu juga adalah takut akan Tuhan dan juga respect sama orang tua. Dia orang tuanya dia sendiri ataupun orang tua Carla sendiri. Itu yang paling utama juga. Karena dan kalau menurut Carla sendiri, kalau dia nggak takut akan Tuhan, menurut Carla prinsip hidupnya belum seimbang untuk prinsip hidup. Itu that's my belief. Jadi itu salah satu utama, dan takut akan Tuhan itu sangat penting, terutama juga karena itu bisa dipancarkan melalui dia, bagaimana dia menghormati orang tuanya, terus menyayangi keluarganya, dan apapun yang dilakukan, apapun yang dia kerjakan dalam kehidupannya, itu akan tercerminkan. Tuh, dengerin dulu. Kamu jangan lebih takut sama setan. Takut mantan sih sebenarnya. Lebih takut ketemu mantan ya. Oh iya benar. Nah, itu kalau misalnya ciri-ciri yang dipengenkan oleh Carla. Tapi sekarang Carla sendiri udah punya pacar apa belum? Ayo, ada belum ya? Ada belum ya? Ada belum ya? Tapi kalau cewek secantik Carla aja nih, Kak. Kalau cewek secantik Carla sih aku yakin punya, ya. Tapi kalau umpamanya belum punya, bikin penasaran. Ya. Apa sama organisasi sama Miss Indonesia nggak boleh ditunjukkan kalau misalnya udah punya pacar? There's no such thing. There's no such thing. Dari Miss Indonesia organization sendiri nggak ada yang melarang untuk jangan pacaran dan jangan lain sebagainya. Tapi lebih tepatnya bagaimana seorang Miss Indonesia itu merepresentasikan dirinya sendiri dalam sosial media. Bagaimana dia bijaksana, being wise on using social media, dan memancarkan bahwa now I am part of Indonesia. I am Miss Indonesia. So this is myself. This is how I present myself on social media. Seperti itu. Jadi memang lebih wise. Benar. Jadi lebih apa yang diperlihatkan itu adalah sosok Miss Indonesianya daripada sosok pacarnya. Seperti itu ya nggak? Benar nggak? Lebih tepatnya lagi itu juga tergantung setiap individu dari Miss Indonesia. Tapi karena memang I'm that type of person who loves to keep my private life in private, jadi memang benar-benar I love to keep it private all the time. Kalau itu kan memang dari organisasi nggak ada rules-nya yang seperti apa kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dari Carla sendiri gitu kan, kalau misalnya ada kalimat-kalimat ataupun juga komentar-komentar yang nggak enak di sosial media, itu masih suka sebel gak sih sebenarnya? Kayaknya kalau lihat senyumnya kayaknya orang nggak punya sebel deh. Tapi masih kerasa sebel nggak sih kadang? Pasti soalnya kalau istilahnya itu kayak kesentil gitu pasti ya. Tapi that doesn't make me sad or anything, malah lebih ke benar-benar ke challenge. Kalau komen-komen negatif itu yang membuat Carla sendiri itu terpicu bahwa how can I get better? Benar-benar menunjukkan, oh ya bagaimana. Tapi itu benar-benar nggak akan terpuruk dalam kesedihan kayak, oh it's something like that. Biasa kalau udah baca, jujur ya kalau ada negative comments kayak baca gitu, bentar,
Oh ya ya, oh ya, maybe seharusnya saya seperti ini, Carla seperti ini, mungkin tidak seperti ini lagi. Oke, I'm gonna do better on misalnya next Instagram live, ya kan, lebih baik lagi. Nah, itu improvements yang harus dicari dan harus didapatkan. Jadi disaring-saring sendiri ya, maksudnya kayak kalau kira-kira ini komentarnya, kritikannya nih masuk akal, ya udah oke, kita jalankan. Tapi kalau ini kayaknya, ini mah ngadi-ngadi nih gitu kan, ya udah nggak usah gitu ya. Tapi paling sakit itu pernah bahas apa sih? Yang bisa bikin Carla jadi sebel sampai numpahin rawon semuanya. Puji Tuhan belum ya, jangan sampai ada yang Amin. Anak manis kayak gini jangan di hate dong. Iya, masa sih ada hatersnya? Aku nggak ngerti deh. Udah kayak idol ya, kayak idol Korea. Oh iya. Tapi jujur untuk negative comments itu belum, tapi lebih tepatnya lebih banyak feedbacks. Jadi banyak sebenarnya masyarakat yang, atau terutama pageant lovers yang benar-benar DM di request Instagram itu banyak banget. Dan itu sebenarnya Carla itu most of the time itu selalu baca satu-satu. And then I discuss it with my team, with my family. Mungkin kayak masukannya juga gimana caranya untuk lebih baik lagi. Terus keluarga atau teman-teman itu menjadi reminder. Kalau reminder di mana kalau misal seandainya kelupaan lagi seperti ini untuk diingatkan. Jadi sehingga setiap hari juga merasakan support yang ada bahwa actually I'm gonna be better tomorrow. And then the day after. So it's not gonna stop here. I'm gonna get better because I'm always striving for improvements. Oke. Kalau Carla ngomong kita yang melting. Kalau PL bilang tuh bahasa Inggrisnya udah cus gitu ya. Saat udah just like native speaker, you know. Teman-teman pageant lovers ya, yang mungkin meragukan seorang Miss Indonesia, katanya kalau misalnya orang-orang yang ikut Miss Indonesia itu katanya kalau misalnya ngomong settingan dan segala macam. Sekarang kalian lihat secara live, Carla Yules ngomong dengan lancar, dengan oke. Berarti nggak ada settingan di sana, percaya dong sama hasilnya kan? Bener banget. Ya, oke. The next question dari sini. Are you ready? Yeah, the next question is, the question is, if I give you an option of 1 billion rupiah, will you trade it by not participating in Miss World contest? Nah, To be honest, the answer would be. Jadi intinya aku nawarin kamu 5M gitu kan ya. Tapi nggak usah ikut Miss World. Aduh. So what the question? 5 billion rupiah. Nope. The answer is no. Why? Because I would never get the opportunity to join Miss World because there is unlike any other experience to be in Miss World, to be part of Miss World. Jadi kalau seandainya ada pun 5 miliar yang diberikan kepada Carla untuk tidak join Miss World, untuk tidak berpartisipasi dalam Miss World, I would never do that. So Miss World is my main goal right now. It's more than just money because Miss World is about opportunity. It's about learning, and it's about because you can only be in Miss World once in your life. Because I believe in the future, 5 billion means nothing to Miss World. Because karena uang itu bisa dicari, tapi untuk life experience dalam Miss World nggak akan bisa dicari, nggak akan bisa didapatkan selain di Miss World. But actually 5 billion is enough to build your own company. No, because my future company is not based on money. It's not based on money. Tuh, it's not about the money. But if I don't have money, I'll be hungry. Semuanya perkara duit gitu, tapi memang kesempatan itu yang memang mahal harganya. Benar, pengalaman itu yang paling penting. Betul. Ya. Kalau misalnya kita punya 5 miliar, belum tentu juga kita bisa beli lisensinya Miss World.
Oh ya, belum tentu juga gitu kan. Karena Miss World sendiri pun it's not about the money, bener ya. Jadi yang yayasan yang terpilih pun yang memang benar-benar dia punya apa ya, Kemampuan fundraising yang bagus. fundraising yang bagus juga. Terus habis itu juga tujuannya ini yayasannya seperti apa, ya kan? Bermanfaat atau tidak gitu. Kalau ngomongin punya duit, semua orang punya duit gitu ya. Hanya kita berdua yang nggak punya duit ya kayaknya. Tapi but it's not like that ya. Oke, the next question. Nah ini kan sekarang ini kan lagi rame-rame tuh ya kan, yang lagi banyak protes-protes gitu kan gara-gara di luar negeri sana ya. Ada betul. Di luar negeri di Eropa ya kan, yang bilang halo Carla. Halo Kak Mas, boleh diulang lagi? Tadi sempat hilang. Oke, oh berarti dari Halo, halo. Oh ya, ini udah nyambung lagi. Yes. Gimana? Terkait dengan kebebasan berekspresi. benar. Apa pendapat kamu tentang kebebasan berekspresi? Kebebasan untuk berekspresi sebenarnya setiap manusia itu memiliki hak di mana mau berekspresi seperti apapun itu bebas. Karena you can express yourself even though you're in the bathroom, in the toilet. Jadi mau lakukan apapun, kebebasan berekspresi itu benar-benar sangat tidak dibatasi. Jadi seandainya kalau ditanya untuk kebebasan berekspresi, yes, semua orang punya opportunity dan semua orang punya right and chance to express themselves. So whenever someone stops you from expressing yourself, don't. Jadi ini bukan secara facial expression aja, tetapi to express yourself means like to do something you love and then to maybe being passionate about something and then speak up for yourself. Nah, itu that's about expressing yourself. Jadi it's not about facial expression. Jadi it's more than that. Jadi kalau untuk kebebasan to have the freedom to speak in front of people, itu salah satu how to express yourself, how you express yourself. Oke, tapi kira-kira menurut kamu dalam kebebasan berekspresi itu sendiri, kira-kira ada batasan nggak sih? Batasannya itu lebih tepatnya kalau batasan itu memberi dampak negatif. Dalam arti contoh nih, kalau kebebasan berekspresi mungkin ada orang yang kurang responsibility, misalnya contoh nih mungkin diambil seperti contoh-contoh yang ada di-upload ke sosial media, mungkin yang kebebasan berekspresinya salah, dalam arti dia mungkin mau membuat konten yang dianggap konten itu adalah lucu dan lain sebagainya. Ternyata konten yang dia merasa lucu dan tidak apa-apa itu ternyata berdampak sangat negatif kepada masyarakat dan dan khususnya itu merugikan. Jadi seandainya itu yang bisa dibilang itu agak salah kaprah dalam menangkap bahwa bagaimana saya berekspresi, itu salahnya. Jadi menurutnya kebebasan berekspresi itu sebenarnya tidak ada batasnya, tetapi sebenarnya harus lebih bijak lagi dan harus difilter lagi seperti apa dan apa arti kebebasan untuk berekspresi. Yes. Oke. Itu dia ya. Luar biasa ya. Bijak banget jawabannya gitu. Wise gitu. Miss gitu loh ya. Berarti Miss ini sebenarnya harus ditambahi satu huruf lagi. Kan manner, impressive, smart, social, sama wise. Iya, Pak. Iya. Miss World. Iya, Miss World. Iya, benar. Ditambahi W, ya kan? So wise gitu. Next question. Masih ada pertanyaannya? Banyak, gila. Ya Allah. Ini berhubungan dengan makanan ya. Is food the most interesting way to reduce the stress? If yes, why? Oke. Food to really stress? Is food the most interesting way? Ya, oke. Oh, oke. Food to really stress ya, kayak. Jadi gini. Ya bener nggak menurut kamu? Apa namanya, makanan itu bisa melunturkan stres? Kalau iya, Kenapa sih? Sebenarnya itu menurut saya sendiri itu termasuk benar. Tapi banyak orang yang terlalu dalam, jatuh terlalu dalam hal itu. Dan lebih tepatnya lagi kalau bagaimana how I put it, I want to put it this way. Kalau orang-orang banyak yang mungkin lari ke makanan untuk reduce atau release stress,
itu sebenarnya lebih tepatnya itu adalah escape. Because when we eat, we feel comfort. Kita merasakan comfort yang seperti kalau kita lapar, oh ya, aku harus makan, jadi aku supaya aku nggak lapar lagi. That's about mindset too. Dan itu juga sebenarnya lari ke mental health, di mana kalau dan memang ada juga di dalam tubuh bahwa yang memberikan merilis hormon, di mana kalau kita makan itu akan merilis stres dalam tubuh kita. Tapi lebih tepatnya itu jangan sih kalau untuk release to eat is to release stress sebagai jalan utama untuk release stress. Maybe find a substitute. Maybe we can just munch on something healthy. Kebanyakan orang yang pasti mau mencari sesuatu yang manis atau yang sinful. But I recommend you to try something healthy, to eat something healthy, and then by that I mean like maybe to release stress you can just eat dark chocolate. It really helps you and to release that stress hormone out of your body, out of your mind. Jadi emang ada makanan-makanan khusus yang memang bener-bener punya kandungan yang bisa stress release ya, bukan sekedar makan aja buat melunturkan stres. Makannya ngawur, aduh. Jadi kayak kita ada, jadi aku sih lebih tepatnya. Aku tuh kalau stres malah emang makan sih, obat itu banyak orang kalau stres malah kayak gak nafsu makan, kalau aku kebalik, stres nafsu makan itu jadi makin gila gitu loh. Sebenarnya aku juga sih. Tapi kamu gak terlalu ini ya. Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan dari pageant lovers, banyak banget yang pengen bertanya, termasuk juga pengen mewujudkan ini semuanya. Kira-kira bisa nggak sih Carla ini bikin satu project bareng, apakah itu foto ataupun juga video bersama dengan queen lainnya lintas yayasan bos. Bisa nggak sih sebenarnya? I am looking forward to it, but at the end of the day, it comes to all the organizations. Jadi itu keputusan organisasi masing-masing gimana nanti, dan dari keputusan masing-masing organisasi akan tercapai satu jawaban, and I hope it's gonna come true benar-benar karena Carla looking forward to it. Aku mewakili organisasi aku, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Carla masih tahu nggak Gerakan Nasional Orang Tua Asuh? Ini anak muda nih. Carla nggak jamanin kayaknya ya. Tahu nggak sih? Orang ini. Oh iya Mas. Iya benar, ada serius ada. Namanya mama atau tante. Mama atau tante, serius ada Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. I'd love to know more then. I'd love to know. Iya. Ini salah satunya. Jadi kita masyarakat di seluruh Indonesia itu diminta untuk berdonasi kayak gitu kan, istilahnya menjadi orang tua asuh bagi anak-anak lain yang ada di daerah tertinggal, terus juga bukan Pak, di daerah tertinggal kayak gitu. Kita jadi kayak semacam orang tua asuh mereka, kita berdonasi. Benar. Bukan diwajibkan ya, tetapi diminta untuk berdonasi. Benar. Itu namanya jadi kalau nggak salah programnya zaman Presiden Soeharto ya. Betul. Gitu. Udahlah, ketawa tuanya. Kalau begini ya. Oke. Baiklah, sekarang ini adalah kita akan kasih pertanyaan yang berhubungan dengan kesukaan kamu, yakni memasak. Setiap pertanyaan ini kamu harus menjawab dengan cepat. Satu pertanyaan itu harus dijawab dalam waktu 30 detik. Oh. Ya. Tapi harus menyebutkan banyak-banyaknya. Oke, baik. Ini berhubungan dengan masakan-masakan Carla. Ini sesuai dengan kesukaan kamu. Oke. Apa tuh? Oke, pertanyaannya apa? Jadi kamu tidak menyebutkan ingredients-nya apa aja, ya? Oke. Baik. Contohnya, oke. What is ingredients? Rawon. Jadi kamu langsung bilang keluar apa-apa lah disebutkan semuanya, ya? Oke, baik. Yang Carla, satu pertanyaan ini 30 detik. Ya, kamu pengen pilih masakan mana? International or Indonesian? Boleh. Try me, Kak. Try me. Oke. Ditantang kita. Oke. Ingredients for lontong rice. Apa? Lontong rice. Oh, lontong. Lontong rice. Lontong gitu. Lontong rice. Lontong balap. Lontong rice. Lontong balap. Oh my god.
Oke. Oke. 3. Lontong balap apa ya? 2, 1. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti dibutuhkan yang pertama adalah lontong, yaitu beras, air, dan juga daun-daun mungkin seperti daun pisang atau daun yang lebar untuk bisa membungkus lontong. Dan ingredients lainnya untuk kuah lontong balap adalah bawang putih, bawang merah, mungkin penyedap, tapi jangan banyak-banyak MSG, terus garam, gula, dan mungkin ada kecap manis, kecap asin, dan juga bumbu-bumbu dasar seperti ketumbar, jinten, ataupun mungkin lainnya, sesuai selera. Terima kasih. Ngerti jinten loh ya. Oh, what do you say Inggris jinten? Itu Nggak ada bahasa Inggrisnya jinten. Aku nggak nemu. Ada jinten. Jinten, aduh dulu waktu itu malah lupa nama Indonesia. Aku tahu. Jinten. Manly. Itu jantan, Pak. Beda, bukan jinten. Jadi kalau ketumbar kan coriander. Terus kalau jinten itu cumin. Oh, okay. I would like to say that when I go to the market for buying cumin. Okay. Give me cumin, please. Terus dari ibu-ibu saya di pasar Kocek. Oh, itu mas, nggak ngerti. Oke, satu pertanyaan berhasil dijawab dan selanjutnya national or international? International. International gampang, nggak terlalu banyak. Western or Chinese food or Japanese atau Thai food? I'd like to try Korean food maybe. Korea. Oh ya, Oke, Korean food. Bulgogi. Oh yeah, bulgogi. Okay, thank you for the question. The first thing you need to make bulgogi, Korean bulgogi, is you need beef. You need good, great beef. You can use strip loins or tenderloins, but you need to thinly slice it. And then the first thing you need for the sauce, you need soy sauce. You need also sugar. Also, you need sesame oil. And then you also need salt, pepper. And the first thing, yeah, that's basically, those all are the ingredients you need for bulgogi. Oh, actually, one more ingredient before that, onions and garlic. Yeah, canggih ya. Ya iyalah, sekolahnya dia masak, gimana ceritanya, nggak tahu bumbu. Ini aku yang pasti kamu nggak tahu. Apa tuh? Karena ini resepnya rahasia. Apa tuh? KFC. Dengan 11 bumbu rahasia. Confidential banget tuh. Tapi kamu nggak tahu. Ayo kamu bikin makanan apa tuh? Kurang lebih tahu loh bumbu-bumbunya apa aja yang ada dalam Kentucky. Apa coba? Aku mau nyontek. Ini bukan question ya, jadi jawabnya nggak akan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi pertama-tama pasti nanti para viewers ini dan penjual lovers yang nonton, kok bahasanya jadi masak-masak sih? Ya. It's okay, nggak apa-apa. Emang hidup orang cuma pageant aja. It's okay, emang hidup orang nggak cuma pageant. Buttermilk fried chicken dari Kentucky Fried Chicken itu namanya buttermilk fried chicken. Jadi pakai buttermilk paste. Jadi the first thing you need is buttermilk, flour. Terus juga ada mungkin kalau metodenya bisa ada yang pakai air es sedikit, es batu tepatnya. Terus habis itu dari spicesnya you need paprika powder. You need also maybe chili powder. Terus juga ada pakai what else? Banyak banget. Salt, ada juga chicken powder. Terus juga ada pakai garlic salt. So many ingredients dalam itu. Tapi yang paling utama itu kayak paprika, garlic, and then onion powder. Terus juga ada yang pakai parsley. Tapi jarang banget kalau Kentucky Fried Chicken nggak ada yang pakai parsley, dried parsley. Ya. Tapi most of those ingredients pasti ada dalam buttermilk fried chicken. Well, it's not classic that anymore. Because you spell. Gini ya, nanti ya biasanya itu ada yang nge-save lag ini gitu kan. Nanti dibedah tuh resepnya tadi yang udah dibilangin sama Carla, ntar dibikin sendiri gitu. Tapi kalau masih misalnya banyak di sekolah, masih banyak tapi lupa.
Tapi kalau misalnya di sekolah gitu pernah nggak sih kayak semacam apa namanya bedah bumbu, bedah resep kayak gitu? Ini makanan terus kira-kira ini bumbunya apa aja gitu ada nggak sih? Yes, itu mungkin kalau orang-orang pada nonton kayak MasterChef atau cooking competition itu pasti lihat yang kayak namanya blind test. Jadi kayak nyobain pakai di blindfold gitu kayak nyobain ini. Oh ya, tell me what's in it kayak gitu. Chef-chefnya terus kayak udah tegang tuh terus nyebutin kayak apa aja ingredients-nya. Tapi di waktu di sekolah dulu memang ada, tapi nggak setegang yang ada di cooking competition enggak. Oke, Pak. Kita lanjut makanan lagi ya, dua makanan terakhir. Coba sekarang sebutkan ingredients dari gudir. Dari apa? Gudir. Gudir, what do you say? Gudir. Agar-agar. Oh yes, agar-agar. Di sini ketawa semua. Gudir. Ya Allah, harus banyak nyebutnya agar-agar gudir kan. Pudingnya kalau aja lah gudir ya, oke. Puding ya, puding. Gudir. Oke, yang pertama-tama dibutuhkan untuk membuat puding. Kalau mau gampang langsung aja beli bisa merek yang gampang ada di dalam minimarket atau di supermarket, ada bisa dapatkan gampang banget, tinggal tambahin air, gula, lalu masak dan tunggu dingin, terus tuangkan ke dalam cetakan dan masukkan dalam kulkas serta Anda bisa serve langsung untuk keluarga tercinta. Luar biasa. Ini gudir ya. Gudir guys, Nanti kalau misalnya sama apa namanya sama MNC atau juga RCTI dikasih program masak gitu mau nggak sih? Mau banget. Sebenarnya dari Miss Indonesia, dari tim Miss Indonesia dan juga Hela sendiri, sebenarnya kita sudah menjalankan project dalam di YouTube, yaitu untuk cooking show, something like that. Itu juga untuk help my public speaking dan juga untuk membawa passion dan background Carla untuk benar-benar kita bisa bagi-bagiin. Seperti yang Carla lakukan di beberapa waktu lalu, kesempatan lalu itu, Carla juga bisa membagikan, Carla membuat 500 potong brownies, itu di acara Hati Sang Bidari juga. Jadi itu Carla buat dengan bantuan teman-teman semua. Kita bagikan ke para tim medis, benar-benar yang lagi berjuang untuk melawan COVID itu. Dan sebelumnya juga senang banget untuk beli sempat makanan karena support para Bang Ojol yang benar-benar itu juga banyak yang kehilangan pekerjaannya sehingga beralih ke delivery makanan. Itu benar-benar untuk sharing buat orang-orang sekitar, juga yang kayak di sekitar apartemen, terus juga orang-orang di jalan, itu. Okay, next time you have to cook thousands goodies, ya. Okay, last. Odading. Wait, I've heard that before. Odading. It's like gorengan. Let's see, itu like roti goreng. Boleh Kak, boleh yang roti goreng, tapi roti goreng yang mana tuh Kak Odading? Odading itu roti goreng, sama kan like roti goreng yang direbus. Roti goreng yang direbus. Gimana ceritanya? Lebih kira seblak. Suka ngadi-ngadi nih anaknya. Seblak direbus terus digoreng. Kapan ini berakhir kayak gitu. Apa sih yang Carla bisa lakukan sekarang untuk untuk mengisi waktu kayak gitu? Kegiatan-kegiatan yang ingin Carla lakukan atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu selama menuju ke Miss World ini pastinya tetap tetap bekerja atau mengikuti kelas-kelas yang disiapkan dari Star Harvest Academy untuk menuju ke Miss World. Itu pastinya terus berjalan dan juga banyak kegiatan-kegiatan baru yang benar-benar Carla explore selama pandemi ini. Di antaranya benar-benar ada
juga melukis yang benar-benar belum pernah Carla lakukan sebelumnya. Terus juga mungkin lebih berfokus kepada mental health, bagaimana to build up that mentality to get stronger and then to benar-benar to fight a battle. Lebih tepatnya yang kayak membangun dan berfokuskan kepada mental health, juga untuk memanage waktu dengan keluarga dan juga teman-teman itu sangat-sangat penting. Karena benar-benar family time is really important. Dan juga jangan lupa untuk share yang namanya me time, my time. Benar-benar berdamai intinya sama diri sendiri. Karena setiap hari ya yang kita bawa, yang kita tampilkan adalah diri kita. Nah itu sangat penting. Makanya dari dalam diri kita proses bagaimana. Oke, aku terharu. Seriously terharu? Aku terpana. Karena benar adem gitu kalau misalnya dengerin Carla ngomong gitu. Nah, ayo teman-teman semuanya para pageant lovers yang lagi menyimak live kita malam hari ini, kira-kira Carla udah pantas nggak dapetin Blue Crown? Udah pantas Ayo. Pantas. As you wish. Kita kasih Blue Crown. Kita hadirkan Blue Crown. Yes, benar. This is a mega super duper extra Blue Crown. Dan bikin langsung loh Carla. Ya. Carla agak naik dikit. Kak, jadi topi dong. Yes. Miss World 2021 is Julia Morley, please. Oh, yang ngomongnya Julia Morley. Iya benar. Okay, I will open the envelope. And Miss World 2021 is not Lesotho, Indonesia. Kita crowning dulu, boleh ya? Deng. Indonesia dikit. Carla Yus, Miss World 2021, take your first walk. Amin. Berat, Bo. Aku tadi apa namanya kayak benar-benar kemarin tuh aku sempat beberapa kali mimpi gitu kan, Carla ini kayaknya bakal jadi Miss World. Mimpi udah keramas belum? Oh, udah. Lovers. Thank you, Amin. Amin ya. Amin. Thank you juga Carla, oh my god. Oke, Carla, last ya. Last lagi. Harapan ya. Harapan buat diri kamu sendiri dan untuk pageant lovers semuanya yang ada di seluruh penjuru dunia, di Indonesia, Lesotho, Burkina Faso, Mozambik, dan mana-mana ya. Oke. Apa nih? Harapannya yang pasti, harapan yang utama adalah kita selalu sehat terus, secara jasmani, rohani, secara mental kita selalu sehat. Dan yang pastinya dalam menuju ke Miss World atau sehari-harinya, karena pasti selalu butuh support dan juga feedback dari para pageant lovers dari Indonesia maupun secara internasional. Dan juga para masyarakat Indonesia mohon dukungannya untuk menjadikan Carla menjadi sosok yang lebih baik, sosok Miss Indonesia yang dicari, dan terutama untuk mendapatkan Blue Crown di Miss World nanti. Terima kasih banyak semuanya. I love you all. I love you too. I love you more. Yakin ya. Yakin banget. Yakin banget kita kali ini. Dari kemarin kita masih nyaris dulu gitu kan, nyaris. Dan kayaknya sekarang adalah saatnya kita untuk mengambil. Betul. Ya. Amin. Carla, thank you banget ya udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Pageant Crown Warrior, sudah menjawab pertanyaan dari netizen. Dan semoga keinginannya untuk memberikan Blue Crown pertama untuk Indonesia dan juga bikin project bersama dengan queen-queen lainnya lintas yayasan ini bisa terwujud ya. Amin. Dan kita juga berdoa juga semoga cita-cita Carla gitu kan untuk bikin yang 30 tahun ke depan itu ya kan, punya pop company sendiri, terus habis itu juga punya
yayasan yang bisa mengatasi kelaparan di seluruh Indonesia bisa tercapai. Amin, amin, amin. Pokoknya doa terbaik buat semuanya ya. Amin. Oke, kalau gitu sekali lagi Terima kasih Karoli, Kak Ida. Thank Thank you so Kak. much. Thank you everyone. Stay safe, stay healthy. I love you. Bye-bye. I love you more. Thank you so much Carla. Dan pastinya Terima juga kasih Karoli, Kak teman-teman. Ida, Pageant Crown. Sama-sama, love you. Dan pastinya juga ini sekaligus juga mengakhiri ngobrol-ngobrol kita di pageant session untuk edisi kali ini bersama dengan Carla Yuls. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nitip pertanyaan. Terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih buat yang sudah gabungan. Saya doain rezekinya lancar semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oh ya, jangan lupa, nanti minggu depan kita juga akan hadir bersama dengan Queen yang itu udah fix sih. Jadi kita kasih tahu aja boleh kalian. Boleh? Siapa tuh? Jadi kan kita tuh selalu wawancara Queen yang The reigning queen. The reigning queen yang lagi menjabat. Benar. Memang kalau kita akan tetap juga wawancara yang nggak menjabat, tapi tentang blog ya. Oke. Jadi nanti minggu depan kita punya Putri Melati Alibaba. Merah-merah delima Pinocchio. Putri Mentari Sita. Oh, taruh tenggeng, baik. Belum, benar. Oh, Miss Charles. Sorry. Kebanyakan pikiran, Pak. Biasa, kan sekarang lagi sibuk kerja. Benar ya. Thank you banget ya teman-teman semuanya ya. Jangan lupa juga kalian bisa nonton videonya dia ya. 18 km di YouTube. YouTube sama di bioskop ada. Kalian doang nanti. Iya. It's okay. Thank you so much teman-teman. I love you. Halo, bye. Kaminya malah udah tadi dah.